kaitannya dengan filsafat ilmu, sebenarnya perbincangan mengenai filsafat ilmu baru dimulai di awal abad ke-20 ya. Jadi di awal abad 20 salah seorang filosof yang namanya Francis Bacon dengan metode induksinya ya dapat dikatakan sebagai peletak ya. Jadi peletak dasar filsafat ilmu dalam hasanah bidang ilmu secara umum. Sebagian ahli filsafat ya berpandangan bahwa perhatian yang besar terhadap peran dan fungsi filsafat ilmu itu mulai mengedepan tatkala ilmu pengetahuan ya, iptek ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat gitu. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan yang secara cepat begitu mengalami kemajuan ya, yang biasa disebut dengan revolusi pengetahuan. Orang sudah bisa menciptakan sesuatu lah, bom, kemudian dalam teknologi yang lain. Contoh umpamanya kalau di Amerika itu ada satu bank yang di sana itu menjual nyawa. Jadi ada bank, maksudnya semacam BRI lah kalau kita di Indonesia mungkin. Di Amerika itu ada satu bank yang khusus menjual nyawa. Orang bisa aja kalau sudah mati, kemudian dia bisa hidup beberapa bulan itu dengan membeli nyawa. Pernah diadakan eksperimen terhadap orang yang mau menghembuskan napas terakhir. Ketika seseorang itu menghembuskan napas terakhir, maka kemudian para ahli di Amerika itu mencoba untuk menyedot nyawa itu dengan sebuah peralatan yang modelnya kayak tabung. Jadi semacam disedot itu ketika orang menghembuskan napas terakhir itu disedot. Memang tabung itu awalnya putih, benar bersih, tapi tiba-tiba ketika terjadi penyedotan terhadap orang yang mau menghembuskan napas terakhir, tiba-tiba tabung itu jadi gelap. Nah, para ilmuwan menganggap bahwa itu adalah nyawa yang masuk ke dalam tabung. Itu luar biasa itu. Teknologi itu, ilmu pengetahuan dan teknologi itu begitu maju ya, sampai urusan nyawa itu mau diperjualbelikan. Tetapi ternyata beberapa detik kemudian, tabung yang tadinya hitam itu menjadi kembali seperti awal, putih. Nah, itu menandakan bahwa nyawa itu tidak bisa masuk ke situ. Artinya kita berpikir bahwa kalau manusia ilmu pengetahuan sudah mampu menciptakan nyawa, maka sebuah pertanyaan muncul, di mana eksistensi Tuhan? Gitu. Nah, dan sampai sekarang itu, seperti contoh sekarang, kalau sekarang kan mungkin dari sisi fisik ya, ada
seorang yang dianggap jenius meninggal dunia, kemudian kalau di Amerika itu kemudian itu dibeli, jadi tidak dikubur itu. Jadi mungkin setengah badannya di bagian atas aja sampai ke otak itu. Kemudian kalau ada yang membeli, ya dijual kemudian dipasangkan kepada orang yang membeli itu. Tetapi masa hidupnya itu hanya sekitar 6 bulan dengan harga sekian puluh miliar. Itu. Dan itu sudah 15-20 tahun yang lalu itu pernah terjadi di Amerika Serikat. Kita membayangkan kalau ilmu pengetahuan dengan majunya seperti itu mampu menciptakan nyawa, itu luar biasa. Artinya ada setiap saat aja orang bisa mati, bisa dihidupkan lagi dan seterusnya ya. Jadi pada era itu ilmu pengetahuan sangat maju. Tetapi di sisi lain, para ilmuwan juga khawatir. Ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran termasuk juga bukan sekedar filosof yang khawatir, tetapi juga para agamawan. Ya, termasuk yang saya kemukakan tadi. Ada kekhawatiran bahwa kemajuan iptek itu dapat mengancam eksistensi manusia, ya, bahkan alam beserta isinya. Itu ada kekhawatiran sampai di situ. Jadi akan mengancam eksistensi manusia, bahkan alam. Artinya ilmu pengetahuan itu bisa memberi manfaat juga, bisa juga akan melahirkan bencana. Nah, sebagian para filosof itu kekhawatiran muncul karena ilmu pengetahuan mulai terseret atau keluar dari nilai-nilai filosofisnya. Nah, jadi mulai keluar dari nilai-nilai filosofisnya. Ya, nilai filosofisnya ilmu pengetahuan itu kan tetap berada pada landasan ya epistemologis, nah, kemudian landasan aksiologis dan landasan ontologisnya. Nah, ontologis, epistemologis dan aksiologis itu berjalan sendiri-sendiri. Jadi berjalan sendiri-sendiri. Maka untuk memahami gerak perkembangan iptek yang sedemikian itu, maka kehadiran filsafat ilmu sebagai upaya ya meletakkan kembali peran dan fungsi iptek sesuai dengan tujuan semula. Jadi tujuan semula iptek itu konsen terhadap harkat hidup manusia. Nah, itu tujuannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah konsen terhadap harkat dan hidup manusia. Yang tentunya ya manusia berharap ya ada kebahagiaan. Artinya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya ada kebahagiaan. Di satu sisi ya. Tetapi memang di sisi yang lain yang kita realitas kita lah seperti sekarang ini, handphone kan itu hasil dari kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di satu sisi memang nilai manfaatnya cukup besar, kita bisa merasakan itu. Orang itu bisa aja kehilangan uang, mungkin bisa kehilangan barang. Tetapi jangan sampai kehilangan barang berupa handphone. Itu merasa hidupnya itu ya tidak tahu hidup di alam mana kalau dia tidak pegang handphone. Nah, itu kondisi yang harus kita alami sekarang. Jadi sesungguhnya manusia juga membutuhkan itu teknologi. Tetapi tentunya di sisi yang lain teknologi juga bisa
membuat orang ya tidak bahagia. Membuat juga di sisi yang lain itu adalah perkembangan teknologi membuat interaksi antar manusia itu terbatas. Orang kan kalau sekarang interaksinya lewat handphone, jadi bukan interaksi secara langsung. Lewat handphone, ya itu sudah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dalam konteks sekarang. Jadi ada kekhawatiran dari para filosof, termasuk juga adalah agamawan, terhadap perkembangan iptek yang seharusnya sesuai dengan tujuan semula, ya konsen terhadap harkat hidup manusia, tapi perkembangan itu bergeser. Berapa? Itu untuk Pak D. Nah, itu ya. Jadi itu yang menjadi dasar awal ya. Sehingga filsafat ilmu itu kemudian tampil untuk memberikan solusi. Mengembalikan fungsi ilmu pengetahuan kepada semula. Filsafat ilmu sebagaimana bidang-bidang lain ya. Jadi filsafat ilmu sebagaimana bidang-bidang lain memiliki objek. Jadi memiliki objek dia. Ya, ada yang disebut dengan objek material. Jadi kalau objek material itu bahasannya itu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi bahasannya adalah ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu. Artinya sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Jadi filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan ya, yang secara sistematis ya, disusun secara sistematis ya, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu maka di sini terlihat jelas. Jadi perbedaan yang hakiki antara pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Jadi antara pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Kalau pengetahuan itu lebih bersifat umum. Jadi kalau pengetahuan itu lebih bersifat umum. Dan didasarkan pada pengalaman sehari-hari. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang bersifat khusus. Dengan ciri-ciri ya sistematis, jadi metode ilmiah tertentu. Jadi pengetahuan tertentu ya. Kemudian ya punya metode ilmiah, ya, serta dapat diuji kebenarannya. Jadi itu ilmu ilmu pengetahuan ya. Oleh karena itu maka semua manusia
Jadi semua manusia itu terlibat dengan pengetahuan sejauh ia hidup secara normal. Jadi semua manusia terlibat dengan pengetahuan sejauh ia hidup secara normal dengan perangkat dengan perangkat indrawi yang dimilikinya. Jadi dengan perangkat indrawi yang dimilikinya, maka semua manusia itu terlibat di dalam pengetahuan. Namun tidak semua jadi tidak semua orang terlibat dalam aktivitas ilmiah. Jadi semua manusia itu terlibat dengan pengetahuan. Yang perlu manusia itu terlibat dengan aktivitas pengetahuan. Dengan seperangkat indrawi yang dia miliki. Namun tidak semua orang terlibat dalam aktivitas ilmiah. Karena ada prasyarat yang harus dimiliki seorang ilmuwan. Itu. Jadi ada prasyaratnya. Nah, prasyarat pertama dia harus prosedur ilmiah itu harus dipenuhi. Jadi prosedur ilmiah harus dipenuhi agar hasil kerja ilmiah itu diakui oleh para ilmuwan lainnya. Nah, jadi kalau umpamanya Bapak Ibu punya hasil penelitian dengan mengikuti prosedur penelitian. Nah, kan biasanya kalau kita nyusun skripsi kan ada itu, bab 3-nya metode penelitian dengan berbagai analisis data, kemudian pendekatan, teknik dan macam-macam lah uji macam-macam itu. Nah, kalau itu sudah terpenuhi prosedur secara ilmiah, maka itu termasuk prasyarat sebagai seorang ilmuwan. Nah, itu, jadi prasyarat itu. Jadi ada prosedur ilmiah yang harus dipenuhi. Nah, itu yang pertama. Jadi artinya tidak semua orang yang terlibat di dalam pengetahuan itu dianggap orang yang dicap sebagai seorang ilmuwan. Nah, itu yang pertama. Jadi prosedur ilmiah harus dipenuhi. Nah, dan hasil penelitian itu, hasil kajian ilmiahnya itu bisa diakui oleh yang lain. Walaupun hasil kajian ilmiah itu bisa aja apa yang kita hasilkan hari ini itu bisa besoknya akan ada penelitian baru yang umpamanya mengcounter tapi bisa juga hasil penelitian kita itu dikembangkan oleh orang lain. Nah, yang terpenting itu adalah prosedur ilmiahnya terpenuhi. Itu. Kemudian yang kedua, yang menjadi syarat adalah metode ilmiah yang digunakan. Jadi ada metode ilmiah. Sehingga kesimpulan atau hasil temuan ilmiah itu bisa diterima entah sementara atau seterusnya oleh para ilmuwan. Terutama pada bidang yang sejenis. Umpamanya Bapak Ibu bidang manajemen pendidikan Islam, kemudian menggunakan metode ilmiah yang mungkin dianggap itu baru dan itu bisa diakui oleh orang lain. Nah, itu tidak ada masalah itu. Jadi itu syaratnya. Jadi dan itu bisa diterima sementara atau mungkin seterusnya.
Jadi ada metode ilmiah yang dipergunakan. Nah, metode ilmiah itu ya kan kalau kita sekarang ini kan banyak itu. Ada metodenya Haberman, ada metodenya Moleong, dan seterusnya itu banyak. Ada kalau Bapak Ibu yang pendidikan, ada Soeharsimi Arikunto, dan seterusnya. Itu kan metode ilmiah. Metode ilmiah. Kemudian yang ketiga, syarat sebagai seorang ilmuwan itu diakui secara akademik. Jadi diakui secara akademis karena gelar atau pendidikan formal yang ditempuhnya. Ya. Salah satu syarat dianggap sebagai ilmuwan kan secara formal itu bisa terpenuhi. Umpamanya kalau sekarang ini orang maunya jadi dosen. Jadi dosen itu syarat formalnya itu minimal dia S2. Nah, jadi secara akademik ya syarat pendidikan formalnya itu ya diakui bahwa memang ya dia berhak menjadi dosen umpamanya. Atau mungkin yang berhak menjadi guru itu minimal bergelar S1 di tingkat SMA ya umpamanya kan. Ya, bisa aja dia mengaku, oh ya saya ngajar di SMA. Tapi ketika di cross check gelar akademiknya, oh cuma diploma yang sekarang ini mungkin kalau diploma 3 itu SMP ya. Ngajarnya SMP. Mungkin ilmu-ilmu praktis yang masih ngajarnya di tingkat SMK, SMA. Jadi diakui secara akademik gelar yang diperoleh, yang ditempuh. Jadi umpamanya Bapak Ibu selesai ada gelar MPD, kemudian ngajar jadi dosen, itu bertanda bahwa orang semua akui itu bahwa secara akademik itu memenuhi syarat akademik. Itu secara akademik ya gelar pendidikan yang disandang. Karena kan kalau sekarang ini itu masih ada aja itu orang yang merasa diri sebagai seorang ilmuwan, tetapi syarat sebagai seorang ilmuwan itu mungkin tidak secara utuh terpenuhi. Ya mungkin salah satu adalah gelar akademiknya. Jadi gelar akademik. Bisa aja mungkin orang itu menganggap dirinya pengajar di mana yang mungkin harus standar yang sesuai dengan gelar itu. Jadi kalau dulu itu kan sering itu untuk mengejar gelar akademik itu berbagai macam cara dilakukan. Ada istilahnya jalan tol, ya gitu. Ada yang istilahnya pertemuan sebulan sekali di tempat-tempat khusus. Tiba-tiba wisuda. Nah, itu kan dulu itu banyak. Tapi dengan aturan kementerian yang dulu itu sebelum bergabung riset dikti ya, perguruan tinggi, itu sekarang ya agak sulit untuk memanipulasi gelar akademik itu. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah itu. Jadi itu salah satu syarat dikategorikan sebagai ilmuwan. Kemudian yang berikut adalah seorang ilmuwan harus memiliki kejujuran. Jadi kejujuran ilmiah namanya. Jadi seorang ilmuwan harus ada kejujuran ilmiah.
kejujuran ilmiah itu tidak mengklaim hasil temuan ilmuwan lain sebagai miliknya. Jadi ada kejujuran. Seorang ilmuwan itu harus jujur, kejujuran ilmiah namanya ya, kejujuran akademik. Ya. Jadi kalau dia melakukan riset, ya apa yang dia sampaikan itu adalah hasil dia, bukan hasil dari orang lain. Betul-betul bahwa itu adalah hasil temuan dia. Kalau toh ada yang membantu, nah itu hanya sebagai pendamping. Tetapi aktor utama di dalam proses penelitian itu adalah dia. Nah, oleh karena itu maka harus ada kejujuran akademik, kejujuran ilmiah. Kejujuran ilmiah yang kemudian tidak gampang mengklaim, hasil temuan ilmuwan lain sebagai miliknya. Nah, itu yang harus Ya mungkin kalau sekarang ini mulai 2018 ya 2019 itu digalakkan yang namanya, mungkin kalau dalam sehari-hari disilahkan itu proses plagiasi. Artinya di situ orang diminta kejujurannya untuk mengatakan bahwa itu hasil saya atau itu mungkin saya adopsi dari orang lain. Walaupun ini sesungguhnya bekerja mesin ya. Saya punya pengalaman itu ketika saya disertasi saya itu sampai 10 kali diulang-ulang itu. Baru bisa tembus pada presentasi minimal ya. Presentasi minimal itu 20% ya, 20%. Artinya di bawah 20% itu dianggap ya ditolerir. Saya itu sampai 10 kali disertasi saya itu dicek plagiasinya. Nah, itu untuk sekarang kan seperti itu. Jadi memungkinkan ada kalimat-kalimat yang tidak boleh murni kita adopsi dari orang lain, walaupun itu kita kutip ya, tetap umpamanya kutip dari siapa kan, umpamanya kutipannya itu dari Pak Ahmad Sofyan, umpamanya gitu. Walaupun itu ada, tapi bahas kalimatnya itu tidak boleh sama. Harus ada rekonstruksi kalimat, tetapi substansinya itu juga bisa terlacak oleh mesin. Nah, itu luar biasanya untuk sekarang ini bagaimana seorang ilmuwan itu harus memiliki kejujuran ilmiah. Jadi tidak sembarang lagi, seperti Anda nanti Bapak Ibu ketika mau tesis kan itu ada proses itu. Sebelum ujian kalau nggak salah seminar hasil kan, itu ada proses cek ya. Apa isinya apa itu? Pokoknya cek plagiasi lah namanya itu kalau yang ini ya. Jadi ada kejujuran ilmiah bahwa hasil penelitian itu adalah punya kita, bukan orang lain. Kalau toh kita mengambil orang lain harus ada penjelasan di situ. Ya, kita mengutip punya orang lain. Itu yang keempat. Jadi seorang ilmuwan itu harus memiliki kejujuran ilmiah. Jadi tidak boleh itu yang sampai mengakui orang lain punya. Ya, kemudian yang berikut, seorang ilmuwan itu juga harus mempunyai rasa ingin tahu. Jadi harus punya rasa ingin tahu yang sangat besar ya. Sehingga itu senantiasa tertarik pada perkembangan pengetahuan.
Maksudnya pengetahuan yang baru ya, dalam rangka mendukung profesionalitas keilmuannya. Jadi seorang ilmuwan itu harus mengikuti perkembangan, tidak boleh melek informasi apapun. Jadi maka kemudian kalau kita melihat orang ya, biasanya kalau dia mau menulis, apakah menulis tesis, menulis tulisan, itu akan dilihat referensinya itu referensi yang sudah sekian tahun yang lalu atau referensi yang baru. Nah, kalau dia masih banyak menggunakan referensi lama, ya tentunya kan ada juga yang bisa kita referensi lama, tapi paling tidak kan harus ada referensi yang mengikuti perkembangan baru. Nah, itu akan kelihatan ini orang ilmuwan yang tidak pernah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan atau seperti apa itu. Kita yang era sekarang itu ya sudah bersyukur ya karena adanya media ya, media elektronik, media digital sekarang ini, kita bisa saja setiap saat mengikuti perkembangan baru. Perkembangan ilmu pengetahuan apa saja ya, apalagi kalau ilmu pengetahuan itu berkaitan dengan profesionalitas keilmuan kita. Pokoknya kalau Bapak Ibu di bidang manajemen pendidikan, maka kemudian mengikuti perkembangan baru itu. Tidak boleh tidak. Jadi harus ikuti perkembangan itu kalau kita masuk pada seorang. Itu syarat ilmuwan. Jadi rasa ingin tahu itu harus ada. Saya pikir walaupun mungkin bukan orang ilmuwan ya, rasa ingin tahu itu harus ada dalam setiap orang. Sehingga setiap manusia itu ya punya keingintahuan dia tentang hal itu. Itu dari sisi objek material sifat ilmu. Kemudian dari sisi objek formal itu kaitannya dengan hakikat ilmu pengetahuan. Jadi esensi ilmu pengetahuan. Artinya bahwa filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem-problem mendasar ilmu pengetahuan. Seperti apa hakikat ilmu itu, yaitu apa fungsi ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Yang tentunya tetap mengacu kepada landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Tetap mengacu kepada yang seperti itu. Jadi landasan utama sesungguhnya di dalam filsafat ilmu itu adalah ya ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, itu. Oleh karena itu maka kemudian kita akan melihat apa sih tujuan ilmu filsafat ilmu. Artinya apa tujuan filsafat ilmu? Ada beberapa ya tujuan filsafat ilmu. Yang pertama itu ya filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah. Sehingga orang itu menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Jadi sarana pengujian penalaran ilmiah ya. Sehingga orang menjadi kritis. Maksudnya seorang ilmuwan harus memiliki sikap kritis terhadap bidang ilmunya sendiri. Jadi bidang ilmu kita juga umpamanya kalau Bapak Ibu manajemen pendidikan,
maka ya harus sikap kritis itu pada ilmunya sendiri, sehingga dapat menghindarkan diri kita dari ada yang disebut dengan sikap solipsistik. Jadi ada sikap solipsistik, yaitu sikap yang menganggap bahwa hanya pendapatnya yang paling benar. Itu. Seorang ilmuwan itu harus menghindari itu. Menghindari sikap solipsistik. Menganggap bahwa pendapatnya yang paling benar. Nah, itu harus dihindari. Ilmu pengetahuan itu punya kebenaran relatif. Jadi ilmu pengetahuan itu punya kebenaran yang tidak ansih. Maka sebagai seorang ilmuwan, kita tidak boleh ada egoistiknya ya. Sikap solipsistiknya itu. Bahwa ilmu kita aja yang paling benar. Nah, itu atau pendapat kita aja yang paling benar. Itu tidak bisa begitu. Nah, jadi sebagai seorang ilmuwan, itu tidak boleh ada sikap yang seperti itu. Jadi tidak bisa ada sikap yang seperti itu. Jadi harus menganggap bahwa semua pandangan ilmiah yang disampaikan itu adalah perlu didiskusikan. Yang kedua, filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik, nah gitu. Asumsi dan metode keilmuan. Karena begini, ada kecenderungan yang terjadi di kalangan para ilmuwan modern menerapkan suatu metode ilmiah tanpa memperhatikan struktur ilmu pengetahuan. Nah, jadi satu sikap yang diperlukan di sini adalah menerapkan metode ilmiah yang sesuai atau cocok dengan struktur ilmu pengetahuan, bukan sebaliknya. Metode hanya sarana berpikir, jadi bukan merupakan hakikat ilmu pengetahuan. Artinya begini, kalau Bapak Ibu umpamanya melakukan penelitian terhadap kaitannya dengan pendidikan, maka sesungguhnya tidak boleh menggunakan metode tunggal. Ya. Harusnya kita punya kemampuan terhadap beberapa metode yang kemudian ya bisa terjadi kolaborasi antara satu metode dengan metode yang lain. Tinggal kita melihat objek penelitiannya itu apa. Jadi harus ada kerjasama ya, bisa disebut mungkin kerjasama. Nah, kan biasanya kan kalau dalam penelitian pendekatan yang dipakai biasanya ada pendekatan kualitatif, ada pendekatan kuantitatif kan gitu. Di satu sisi orang bisa aja menggunakan satu pendekatan, tapi mungkin ada objek-objek tertentu yang kemudian menggabungkan dua metode ini. Itu bisa saja. Jadi bisa. Mungkin problem-problem yang menjadi objek penelitian itu bisa pendekatannya dua metode. Bisa pendekatan kuantitatif, bisa pendekatan kualitatif. Sehingga mungkin ya bisa dikolaborasi dua pendekatan, dua metode itu. Nah,
Tinggal melihat apa problemnya, apa objek penelitiannya. Dan itu dalam dunia keilmuan, ilmu pengetahuan itu sudah sah-sah saja. Kalau dulu mungkin orang itu fanatik terhadap metode yang dia punya. Contoh umpamanya, kalau saya orang yang ilmu sosial itu lebih kecenderungannya kepada metode ilmiah kualitatif, ya, kualitatif. Tapi ada juga orang yang lebih kecenderungannya ke kuantitatif. Pokoknya ya sudah, mungkin berpikirnya seperti, pokoknya ya kalau masalah apapun, pokoknya ya kualitatif lah yang bagus gitu. Begitupun sebaliknya, yang kuantitatif lah yang bagus. Nah, itu dulu terjadi itu. Yang disebut dengan fanatisme sektoral pengetahuan ya. Kalau sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Karena ada objek-objek penelitian, problem-problem yang bisa memadukan dua metode ini, kualitatif dan kuantitatif. Jadi ada apa namanya metode ilmiah yang sesuai atau cocok dengan struktur ilmu pengetahuan. Jadi cocok dengan struktur ilmu pengetahuan. Jadi tidak bisa lagi kita berdiri sendiri di dalam membangun metode yang dipakai. Karena apa? Metode itu kan sarana berpikir. Kalau boleh mungkin saya katakan itu biasanya disebut sebagai alat analisis, pisau analisis. Jadi metode itu adalah pisau analisis, sarana untuk berpikir. Jadi sarana kita untuk berpikir itu disebut dengan metode. Ya, kemudian yang berikut itu adalah filsafat ilmu memberikan pendasaran logis ya, terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis, rasional, agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum. Oleh karena itu maka semakin luas ya penerimaan dan penggunaan metode ilmiah, maka semakin valid metode tersebut. Nah, jadi artinya semakin kita luas di dalam menggunakan metode ilmiah, itu semakin validitasnya itu semakin bagus. Jadi itu semakin bagus ya. Tentunya ini adalah ranahnya metodologi ya, ranahnya metodologi ya, mata kuliah metodologi penelitian. Itu seperti apa dan seterusnya. Sehingga dengan sendirinya maka tujuan dari filsafat ilmu itu ya bisa kemudian dikembangkan dalam bentuk metode-metode ilmiah. Selanjutnya dengan pengujian penalaran ilmiah itu kemudian melahirkan kebenaran. Jadi kemudian melahirkan kebenaran. Melahirkan kebenaran. Tentunya yang namanya juga ilmu pengetahuan yang akan dicari itu adalah kebenaran. Walaupun kebenarannya itu bukan kebenaran yang ansih, tapi adalah kebenaran ilmiah. Nah, jadi kebenaran ilmiah itu ya diperoleh lewat prosedur-prosedur ilmiah. Ada beberapa teori yang kaitannya dengan kebenaran dalam filsafat ilmu.
Yang pertama itu ada yang disebut dengan teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa suatu teori atau proposisi benar bila proposisi atau teori itu sesuai dengan fakta kenyataan. Jadi ini kebenaran korespondensi. Jadi artinya bahwa suatu teori ya, dianggap benar bila proposisi atau teori itu sesuai dengan fakta kenyataan. Jadi umpamanya mungkin seseorang itu makan bakso ya di satu tempat, kemudian dia merasakan bahwa baksonya ini enak. Kemudian dia ketemu temannya, dia mengatakan bahwa oh di saya makan bakso di sana, ternyata bakso ini ya pokoknya enak lah dengan berbagai macam campurannya. Maka kemudian ya secara maksudnya kesimpulan dia itu menganggap bahwa bakso itu enak. Ya, tentunya orang tidak akan bagi seorang yang berangkat dari metode ilmiah kan belum bisa menyatakan bahwa itu benar. Maka kemudian untuk membenarkan kebenaran teorinya itu, maka kemudian dia coba, temannya mungkin coba. Dan ternyata apa yang dia sampaikan oleh temannya itu ya sama dengan apa yang dia rasakan. Artinya antara proposisi pernyataan dia dengan kenyataan itu, dengan fakta itu sesuai. Itu yang disebut dengan kebenaran korespondensi. Aristoteles itu menyebut kebenaran korespondensi ini adalah kesetiaan pada realitas objektif, yaitu kebenaran adalah kesetiaan pada realitas objektif. Jadi artinya kalau proposisi itu harus sesuai dengan kenyataan. Jadi dianggap kebenaran itu adalah ketika proposisi itu sesuai dengan fakta. Dan kita bilang kan begini, biasanya kan ada iklan itu. Itu kan teori, tapi faktanya beda. Nah, berarti itu bukan kebenaran korespondensi. Kalau kebenaran korespondensi antara teori dengan kenyataan itu ya cocok. Nah, itu yang disebut dengan kebenaran korespondensi. Nah, teori kebenaran korespondensi ini itu lebih banyak diterima atau didukung oleh pendukung epistemologi. Ya. Epistemologi yang empiris. Ya. Kan kalau yang empiris itu bahwa kebenaran itu berasal dari panca indera, kenyataan, yang fakta. Jadi dia epistemologi empiris. Biasanya juga yang seperti ini disebut dengan positivisme ilmiah. Jadi bahwa pengetahuan itu yang fakta, yang nyata, yang indera. Jadi contohnya es itu dingin,
karena dia disentuh. Artinya antara teori dengan fakta itu ya. Jadi itu epistemologi empiris yang biasa disebut dengan positivisme ilmiah. Ya, itu kebenaran korespondensi. Yang kedua, ada yang disebut dengan kebenaran konsistensi atau koherensi. Kebenaran konsistensi ini adalah apabila adanya saling hubungan antar putusan-putusan atau kesesuaian dengan kesepakatan atau pengetahuan yang telah dimiliki. Nah, teori ini sebenarnya lebih banyak terdapat dalam matematika dan logika atau kelompok epistemologi idealisme namanya ini. Yang disebut dengan epistemological idealisme. Bagi penganut kebenaran konsistensi ini, ya, suatu pernyataan ya, jadi suatu pernyataan dengan sistem pernyataan sebelumnya sudah diandaikan kebenarannya dan menjadi tolak ukur kebenaran. Jadi logika ya. Tetapi sesungguhnya kelemahan teori kebenaran ini adalah orang dapat saja membangun satu teori yang koheren, akan tetapi sebenarnya salah karena tidak didukung oleh fakta. Itu namanya kebenaran konsistensi. Ada kebenaran pragmatis. Jadi ada kebenaran pragmatis. Kebenaran pragmatis ini sesungguhnya lahir di Amerika Serikat ya. Akhir abad ke-19 yang masuk pada aliran filsafat di Amerika yang menekankan pentingnya akal budi sebagai sarana pemecahan masalah. Jadi penggunaan akal budi sebagai sarana pemecahan masalah dalam kehidupan manusia yang disebut dengan pragmatis. Nah, pragmatis ini sesungguhnya mengacu kepada teorinya William James. Atau dia pragmatis ini gini. Kebenaran itu ketika seseorang itu mendapatkan, boleh dikata kalau bahasa yang biasa itu keuntungan ya. Contoh yang simpel lagi nih. Kalau saya berteman dengan Pak Ahmad Sofyan, yang ada dianggap pertemanan yang benar itu adalah bagaimana kita saling mendapatkan keuntungan. Jadi saya berteman dengan Pak Ahmad Sofyan harus mendapatkan keuntungan dari pertemanan itu. Begitupun sebaliknya. Nah, artinya itu dalam teori pragmatisme bahwa kebenaran itu harus melahirkan keuntungan di setiap manusia. Maka kemudian kita kan disebut dengan kita harus hidup pragmatis. Nah, itu. Artinya pragmatis itu bagaimana kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita lakukan. Nah, teori ini kan berkembang di Amerika,
Itu sekitar abad ke-19. Pragmatis. Sehingga dikenal dengan aliran filsafat pragmatisme. Kemudian ada yang disebut dengan teori kebenaran performatif. Nah, jadi kalau kebenaran performatif ini adalah kebenaran yang disebut juga tindak bahasa atau kebenaran satu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Contohnya umpamanya seorang pejabat yang diundang di satu acara, kemudian dia diberi tugas untuk membuka acara tersebut. Maka kemudian dia mengatakan, dengan ini seminar atau acara workshop resmi saya buka. Nah, itu. Jadi maksudnya di sini adalah kebenaran satu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Itu yang disebut dengan kebenaran performatif. Ini sebenarnya dikembangkan, dulu itu dikembangkan oleh John Langshaw Austin, biasanya disebut dengan Austin, seorang filosof Inggris yang mengemukakan teori tindak bahasa. Jadi menurut teori ini ya, satu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Salah satunya itu adalah seorang pejabat yang diundang, yang kemudian dia menyatakan, dengan ini seminar resmi saya buka. Itu yang disebut dengan kebenaran formatif. Ada teori kebenaran paradigmatis atau konsensus, ya. Ini adalah kebenaran yang dikembangkan oleh konsep paradigma Thomas Kuhn. Jadi menurut Thomas Kuhn ya, ilmu pengetahuan itu dikonstruk atau jadi dikonstruk atas paradigma tertentu. Yang kita sebut, yang dikenal dengan paradigma ya, teori paradigma. Paradigma biasanya juga sekarang ini dikembangkan dalam bahasa yang umum ya, yaitu perspektif. Jadi paradigma itu kaitannya dengan konsep sebagai dasar atau model yang diterima oleh kelompok ilmuwan dalam mengembangkan dan menguji teorinya itu. Jadi itu yang disebutnya perspektif paradigma. Nah, ini lahir dari teorinya Thomas Samuel Kuhn ya. Thomas Samuel Kuhn. Ya, yang dikembangkan nanti itu menjadi salah satu mungkin tugas nanti makalah yang Bapak Ibu susun nanti yang kaitannya dengan paradigma yang lahir dari Thomas Samuel Kuhn. Jadi yang modelnya yang umum lah, umumnya itu perspektif. Perspektifnya seperti apa itu nanti jadi bahasan. Bahasan nih. Dengan demikian maka kemudian kita harus
mengembangkan ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Metode-metode yang sudah menjadi acuan filsafat ilmu dengan tujuan adalah bagaimana kebenaran ilmiah itu dapat diperoleh lewat prosedur-prosedur keilmiahan. Saya pikir ini materi kita hari ini. Silahkan kalau ada yang mau berkomentar. Permisi Ustaz. Ya. Muammar Tasbih. Muammar Tasbih ya. Ya, Muammar ya. Ya silakan. Bukan berkomentar, namun mau meminta penjelasan lebih luas tentang teori kebenaran korespondensi. Tadi contoh dari antum itu seperti orang makan bakso dan pendapat dia itu baksonya itu enak. Ya. Nah, untuk membuktikan membuktikan bahwa bakso enak itu kan tadi dia ngajak satu orang. Nah, untuk memakai teori kebenaran korespondensi ini saya butuh berapa orang sehingga bisa menyatakan bahwa bakso itu enak, karena contoh tadi itu cuma satu orang yang diajak. Oh iya. Ya. Gitu, Oke ya. Jadi itu salah satu contoh ya. Kita memang harus menggunakan prosedur positivisme verifikasi. Nah, untuk lewat kebenaran korespondensi ya. Artinya bisa aja lebih dari satu. Nah, bisa aja lebih dari satu sebagai untuk menentukan antara proposisi dengan kenyataan itu ya sesuai. Artinya mungkin bisa aja kalau dalam simpelnya itu, kalau kita kan biasanya begini ya, yang simpel sehari-hari ya, terlepas dari prosedur ilmiahnya. Kalau sudah yang menyatakan 3 atau 4 orang berarti itu benar. Nah, biasa gitu. Kalau sudah lebih dari itu dianggap benar. Artinya antara pernyataan dengan kenyataan itu sesuai. Tetapi dalam konteks yang kebenaran korespondensi ini, yang dipakai itu ada istilahnya yaitu istilah positivisme verifikasi. Jadi verifikasi positivisme hanya verifikasi faktual. Nah, tentunya ini digunakan oleh Agus Comte ya, Agus Comte. Karena aliran positivisme, filsafat positivisme itu yang memakai kebenaran itu menurut standar ukuran itu adalah Agus Comte, positivisme. Jadi bisa saja kebenaran itu ya lebih dari antara yang sudah fakta sekian, kemudian kenyataannya ya itu disebut dengan kebenaran korespondensi. Artinya antara fakta, teori, dan kenyataan itu sesuai ya, itu disebut dengan kebenaran korespondensi. Karena contoh begini, istilah ada biasa iklan itu kan teori, ya kan, antara teori, tapi kan belum tentu sesuai fakta, berarti bukan kebenaran korespondensi. Tapi antara teori dan kenyataan itu sama, nah itu disebut ya di dalam teori kebenaran disebut dengan kebenaran korespondensi. Nah, oleh karena itu maka para tokoh positivisme ya dan postmodernisme sekitar menjelang abad ke-20 ya sesungguhnya mereka itu tidak tertarik dengan pandangan ini, teori ini ya, tidak tertarik. Jadi karena dianggap bahwa pandangan ini kan terlalu positivisme atau
eh, terlalu ya mungkin dianggap statis. Kebenaran ini statis, harus pakai standar dia kan kalau positivisme itu lebih eksperimen. Lebih pada eksperimen. Jadi untuk tokoh-tokoh positivisme, postmodernisme itu tidak terlalu menerima ini teori ini, kebenaran ini. Yang mungkin barangkali mereka kemudian melahirkan teori-teori baru. Nah, kan kalau sudah positivisme pasti kan punya metode sendiri ya. Nah, nanti itu akan kita lihat pada pembahasan aliran filsafat positivisme. Seperti apa itu positivisme ya, dan postmodernisme itu ada nanti, itu menjadi tugas Anda di dalam makalah nanti. Itu ya, jadi artinya lebih dari satu juga itu menjadi satu standar ya, lebih dari satu. Kan biasanya kalau penelitian itu ketika kita menggunakan objek penelitian kita tentang fenomenologi, ya maka lebih dari satu itu informannya itu bagus. Sampai nanti pada akhirnya kita akan menemukan yang bisa menemukan ya kesimpulan akhir dari situ. Sehingga nanti secara teori, karena kalian secara teori dengan kenyataan itu ada korelasinya ya. Gitu. Oke. Jam berapa ya? Masih ada? Silakan kalau masih ada. Kalau tidak ada. Assalamualaikum Ustaz. Oh ya. Ya, Siapa ini? Saya Andri Winarto Ustaz. Andri Winarto dari Kutai Winarto. Timur. Kutai Timur. Iya Ustaz. Oh. Ya, silakan. Ya baik, terima kasih Ustaz. Mungkin ke ini ya Ustaz ya. Tadi disampaikan mengenai bahwa kebenaran itu relatif. Ini berangkat dari beberapa pendiskusian saya, khususnya yang ada di organisasi yang saya ikuti gitu ya, dan beberapa literatur yang saya juga baca. Mungkin nanti juga Ustadz bisa kasih masukan bagaimana kita memandang kebenaran dalam perspektif keyakinan ya, atau agama kayak gitu. Jadi saya ingin mengetahui lebih jauh Ustadz mengenai cara pandang kebenaran itu sendiri terhadap agama dan keyakinan. Apakah kebenaran yang kemudian kita yakini sebagai seorang Islam atau Muslim itu bisa menjadi sangat sangat kuat atau sangat yakin gitu ya dengan agama kita, khususnya Islam, dengan kata lain bahwa ini agama yang paling benar gitu. Saya suka sekali pendiskusian sebenarnya tanpa harus melihat dari sisi agamanya Ustadz, tetapi saya melihat ingin bagaimana agama, khususnya kebenaran itu melihat dari sudut pandang perspektif agama itu sendiri kayak gitu Ustadz. Bagaimana menanggapi hal demikian Ustadz? Karena banyak kemarin mungkin saya juga belum sempat menanggapi soal yang Ustadz Muammar Tasbih tadi malam sempat berdialog. Nah itu juga saya sebenarnya mau menanggapi, cuman sudah berlarut-larut soal hal-hal yang mungkin kita berbeda perspektif dalam konsep bertoleransi atau menghargai gitu. Dan itu saya pribadi sangat ingin terus berdialog, dalam artian bukan berarti saya merasa paling benar seperti itu Ustaz, kayak gitu. Mungkin itu dulu Ustaz untuk Oke. Dalam perspektif filsafat ilmu ada beberapa jenis pengetahuan ya. Ada yang disebut dengan pengetahuan biasa. Jadi kalau pengetahuan biasa ini yang dalam istilah filsafat itu dikatakan, istilahnya itu common sense ya.
common sense. Semua orang menyebutnya itu ya, umpamanya merah itu ya merah. Jadi merah itu ya merah. Benda itu panas ya karena dirasakan panas. Gitu. Itu sehingga orang sampai pada satu keyakinan secara umum ya, secara umum tentang sesuatu, orang berpendapat bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman sehari-hari. Artinya air itu dapat dipakai untuk menyiram bunga. Jadi kan nggak mungkin menyiram bunga itu harus pakai minyak, ya gitu. Biar dia tumbuh bagus kan harus pakai air. Nah, itu kan pengetahuan biasa. Kemudian kalau orang menganggap bahwa makanan itu bisa memuaskan rasa lapar. Kalau musim kemarau pasti akan sesuatu itu mengering. Jadi itu pengetahuan biasa dalam filsafat ilmu. Itu biasa. Kemudian meningkat ada yang disebut dengan pengetahuan ilmu. Jadi itu adalah yang tadi sebenarnya kebenaran biasa. Jadi kebenaran yang biasa aja. Kemudian meningkat menjadi pengetahuan ilmu. Nah, kalau kita melihatkan ilmu itu adalah kalau terjemahan yang ini kan sains ya. Sains. Kemudian ilmu itu pada prinsipnya usaha untuk mengorganisir atau mengorganisasikan suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman. Jadi kalau dari pengetahuan biasa aja kemudian ya muncul pengetahuan ilmu yang kemudian mengorganisasikan suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dia bisa melanjutkannya itu dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Jadi kalau di pengetahuan biasa itu praktis, metode ilmiahnya belum muncul. Tetapi ketika masuk pengetahuan ilmu, lalu kemudian muncul itu. Menggunakan metode. Ya, metode tentunya metode berpikir secara objektif dan seterusnya ya. Kemudian ada yang disebut dengan pengetahuan filsafat. Nah, pengetahuan filsafat ini lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman sebenarnya dalam kajian tentang sesuatu. Sehingga disebut dengan hasilnya itu disebut dengan kebenaran filsafat. Nah, kalau yang tadi pengetahuan ilmu itu adalah kebenaran sains. Kalau ini adalah kebenaran filsafat. Kemudian yang berikut adalah pengetahuan agama. Jadi pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan. Jadi pengetahuan agama. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan jadi pengetahuan agama itu bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh pemeluknya. Ini disebut dengan kebenaran agama. Nah, filsafat sesungguhnya ketika kita memposisikan dia itu adalah sebagai alat ya berpikir, bukan alat untuk, bisa aja dianggap sebagai alat menguji kebenaran. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ansih itu kan tampak proses pengujian yang
sama dengan model kayak pengetahuan sains. Salah satu contoh gini pokoknya. Hujan ya, hujan. Kan terjadinya hujan itu karena proses pemanasan ya. Yang kemudian menguap, yang kemudian akhirnya menjadi hujan ya. Kemudian muncul pertanyaan, daerah yang banyak gunung, daerah yang pegunungan itu sering terjadi hujan. Kan proses ilmiahnya jalan. Orang teliti, ternyata daerah yang banyak gunung itu sering terjadi hujan. Itu masih proses ilmiahnya. Tapi ketika muncul pertanyaan, kenapa di Indonesia itu banyak gunung? Nah, maka kemudian pengetahuan sains berhenti, maka masuklah pengetahuan filsafat ya, dengan argumentasinya demikian. Oleh karena itu maka sebenarnya pengetahuan wahyu itu ya pengetahuan ansih. Jadi pengetahuan ansih itu pengetahuan mutlak ya, kebenaran mutlak. Oleh karena itu maka pengetahuan lewat proses metode ilmiah itu yang selalu berkembang. Jadi setiap orang melahirkan kebenaran pengetahuan itu bukan final, tetapi nanti akan muncul lagi pengetahuan baru lagi, dan begitu terusnya dan seterusnya. Jadi yang namanya kebenaran ilmu pengetahuan itu tidak pernah berhenti. Nah, tetap akan berkembang terus. Kan berbeda kalau kebenaran agama. Karena itu adalah kebenaran wahyu, maka ada yang bersifat normatif ya. Itu ya contoh gini. Urusan surga dan neraka kan tidak bisa diutak-atik ya kalau urusan itu. Tetapi orang mungkin bisa berpikir aja bagaimana ya luasnya surga dan neraka itu. Hanya bisa berpikir seperti itu. Pokoknya, Tuhan itu punya kekuasaan. Ya. Orang kemudian membayangkan bagaimana sih kekuasaan Tuhan. Apakah kekuasaan Tuhan punya tangan itu besar, punya kursi itu besar. Nah, hal-hal yang seperti ini sesungguhnya sulit untuk bisa dilakukan secara ilmiah ya. Oleh karena itu maka ada batasan sesungguhnya ketika sebatas ya, kalau seperti Hasbullah Bakri mengatakan, Hasbullah Bakri ini seorang pemikir Islam, mengatakan bahwa ada keterbatasan manusia itu dalam melihat kebenaran yang ada di alam ini. Jadi kebenaran yang dihasilkan oleh manusia itu sangat terbatas, dan itu mungkin perkembangan ilmu pengetahuan akan jalan terus. Jadi kebenaran agama itu pasti berbeda dengan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan yang lain. Oleh karena itu kebenaran agama tetap menjadi ansih, tetapi kita bisa menggunakan untuk menguatkan argumentasi agama itu menggunakan pendekatan, ya bisa pendekatan filsafat yang kita pakai. Nah, karena kan ketika kita berhadapan dengan objek yang kita tuju, itu kan tidak mungkin selalu normatif yang harus dikemukakan, tapi ada argumentasi logika, akal pikiran yang kemudian meyakinkan mereka bahwa sesuatu itu ya benar sesuai dengan konsep kaidah ilmiahnya, seperti itu. Jadi kebenaran agama itu ya, kalau saya kebenaran mutlak. Kebenarannya mutlak. Kalau kebenaran ilmu pengetahuan itu terus berkembang dan
tidak akan pernah selesai itu. Jadi setiap ada temuan baru, besoknya ada lagi, dan seterusnya. Dan mungkin itulah yang membuat ilmu pengetahuan itu berkembang terus sampai kapanpun. Jadi tidak ada batas tertentu. Saya pikir itu, terima kasih, mungkin ini sudah sudah cukup lama ini. Karena seharusnya saya ngajar tadi pagi, ternyata tukaran lagi. Saya harus ke jam setelah duhur. Terima kasih, mohon maaf. Semoga kita selalu sehat. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.